Sambutan oleh pimpinan Pondok Modern Darul Hijrah Al-Madaniyah sekaligus membuka acara Posda 2022 secara resmi. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ini katro kayaknya santri. Ketika disebut salam olahraga, jawabannya jaya. Begitu secara nasional. Salam olahraga. Salam olahraga. Tuh baru santri Darul Hijrah Al-Madaniyah. Kalau enggak santri Salafi. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Selawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembina Badan Wakaf yang kami muliakan dan segenap pengurus Badan Wakaf dan Yayasan, Ustadz dan Ustazah, anak-anakku semuanya, santriwan dan santriwati yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. In this one most heaviest day for me, al-yawm min as'adil ayyam an akunu ma'akum bimisli hazihi al-ansitah. Aqulu bisaraha al-yawm min as'adil ayyam an akunu ma'akum bimisli hazihi al-ansitah. Ini adalah hari yang sangat membahagiakan, sangat menyenangkan. Kita berada dalam sebuah kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menggerakkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendidik, menggembleng, membina, sehingga anak-anak muncul menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, pribadi-pribadi yang inovatif, sekaligus berbadan sehat sebagaimana mutu kita. Karena kesuksesan tidak akan bisa dicapai tanpa badan yang sehat. Maka santri harus sehat. Salah satu cara kita untuk menciptakan santri yang sehat adalah mengolahragakan. Pondok kita tidak hanya mengolah raga, mengolah pikir, tetapi juga mengolah raga dan juga mengolah jiwa. Anak-anakku semua, anak-anak perlu diolah, perlu digerakkan, perlu dibuat sebuah dinamika kehidupan sehingga mereka tampil menjadi anak-anak yang berharga. Ada dua buah cerita, mohon disimak anak-anakku semuanya. Permata itu satuannya adalah gram, sementara batu bara itu satuannya adalah ton. Ibu Eni tahu betul itu unsur yang ada di dalam permata dan batu bara itu sama, tetapi harganya berbeda dan satuan harganya juga berbeda. Permata satuan harganya gram, sementara batu bara satuan harganya adalah ton. Anak-anak mau permata atau batu bara?
Anak-anak pilih batu bara ataupun permata? Anak laki-laki atau batu bata? Anak-anak pilih batu bara atau permata? Ya, mana lebih mahal permata dengan batu bara? Jelas lebih mahal permata karena satuan harganya adalah gram. Dan batu bara satuan harganya adalah ton. Walaupun tercipta dari unsur yang sama, tapi ingatlah anak-anakku semuanya bahwasannya permata itu bisa mahal harganya karena melalui proses penggemblengan yang lama, melalui proses yang keras, gesekan dan tekanan yang luar biasa, sehingga ia menjadi permata. Kalau anak-anak ingin memilih permata, maka harus siap dan sanggup untuk digembleng dengan proses yang keras, dengan proses yang tiada henti, artinya bergerak. Permata itu kadang-kadang dipanasi dengan suhu panas yang tinggi. Anak-anak juga harus diberi problem hidup yang banyak sehingga ia tampil menjadi permata. Yang kedua, anak-anakku semua, ada yang pernah naik gunung sini? Ya, Ustadz ada pengalaman sama Ustadz Darul Fahmi naik Gunung Bromo. Hanya sekedar ingin menyaksikan apa ini istilah bahasa Inggrisnya itu, sunrise, sunset. Oh, sunset. Sunrise, artinya menyesatkan. Ya. Bagaimana melihat dari puncak gunung matahari itu terbit? Hanya sekedar itu dulu Ustaz Fahmi ya. Kami berangkat jam 8 malam sehingga bisa menyaksikan di waktu pagi itu bagaimanakah kita menyaksikan matahari terbit dari atas ketinggian gunung. Bagi yang sudah pernah mendaki gunung di malam hari, karena orang biasanya mendaki gunung itu di malam hari, ya, untuk mendapatkan itu di malam hari di dalam sebuah kegelapan. Kita tidak tahu, kita tahu pendaki akan tahu dia itu sudah sampai ke puncak itu apa tandanya. Apa tandanya kalau kita mendaki dalam sebuah kegelapan malam, kita sudah sampai ke puncak gunung itu apa tandanya? Artinya kalau kita sudah turun selesai pendakian, berarti kita sudah sampai ke puncaknya. Kita akan sudah mulai mau menurun, itu tandanya kita sudah sampai ke puncaknya. Karena pendakian ke atas itu kan naik semuanya, baru kita tahu kita sudah sampai kepada puncaknya ketika kita hendak mau akan tuh mendapatkan jalan yang menurun. Ingatlah anak-anakku semuanya, dalam pendakian untuk mendapatkan sesuatu impian butuh perjuangan. Kita tidak boleh berhenti untuk mendapatkan sebuah impian. Kalau kita berhenti di tengah jalan, maka kita tidak akan mendapatkan impian kita. Contohnya tadi melihat matahari terbit. Maka kita harus keluarkan semua potensi, harus siap susah payah mendaki agar mendapatkan sebuah impian, sebuah yang kita cita-citakan. Karena kalau kita berhenti ataupun berjalan di tempat, tentu
kita tidak akan sampai ke puncak. Kita tidak akan pernah sampai ke puncak kalau kita berhenti. Anak-anakku juga sama. Kalau kalian tidak digerakkan, kalian berjalan di tempat, kalian hanya datar-datar saja, maka kalian tidak akan sampai kepada apa yang kalian impikan. Maka jangan takut capek dalam sebuah proses. Jangan takut panas untuk menjadi permata. Jangan bosan dalam sebuah proses, karena ingat, permata itu menjadi permata dan mahal harganya melalui proses dan penggemblengan yang sangat keras. Itu saja yang Ustaz sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya, Ustaz sudah saksikan banyak tenaga pikiran yang sudah anak-anak dan Ustaz kerahkan untuk terwujudnya kegiatan ini. Dan berbanggalah anak-anak bersekolah di Darul Hijrah Al-Madaniyah. Karena guru-guru masih mau memikirkan dan ingin menggerakkan kalian. Coba buka mata kalian keluar. Di luar sana tidak ada mau lembaga ataupun sekolah yang mau menggerakkan kalau mereka tidak digerakkan oleh pemerintah. Itu apa tidak, Ustaz? Betul. Kalau tidak ada kegiatan O2SN, ya tidak ada kegiatan yang digerakkan oleh sekolah. Kita di sini, pemerintah tidak menggerakkan, kita yang akan menggerakkannya di sini. Untuk apa? Agar terproses semua pendidikan semua di sini. Kemudian Ustaz sangat bangga pada hari ini ada tulisan Stadion Darul Hijrah. Ini sebuah mimpi. Ini sebuah cita-cita. Dan Ustaz sangat yakin dan hakul yakin tempat ini akan menjadi stadion. Dan namanya kayaknya itu kurang cocok. Tadi Ustaz bisik-bisik sama ketua Badan Wakaf, kurang cas kalau Stadion Darul Hijrah. Maka kita buat namanya pada hari ini, mohon nanti kelak diingatkan Ustaz Asep. Namanya kelak ini adalah Al-Madani Stadium. Ya. Al-Madani Stadium. Ya, lebih keren sedikit. Ya. Jadi stadion yang memiliki cita-cita untuk mengembangkan, untuk maju. Ya. Mudah-mudahan tahun depan ada bangun 2 tingkat di belakang kan olahraga dan seni. Bayang nggak itu kalau 2 tingkat ke sana itu? Kalau lihat dari atas persis lapangan ini seperti stadion. Itu saja. Adalah yakum, mudah-mudahan kegiatan ini sukses dan banyak menghasilkan manfaat. Ingat, dalam nanti bertanding, ingat bukan sekedar kalah menang. Bukan sekedar kalah menang. Kalau hanya sekedar kalah dan menang, maka nilai kita tidak lebih dari sekedar seorang penjudi. Ya. Karena hanya penjudilah yang hanya mengutamakan kalah dan menang. Tapi ingat, kita dalam bertanding tidak sekedar kalah menang. Ada solidaritas antar kelas di situ. Ada kekompakan wali kelas dengan anak-anaknya di situ. Ada visi memasang strategi bagaimana untuk menang, bagaimana untuk ini, bagaimana untuk itu. Dan itulah salah satu bentuk proses pendidikan dan pengajaran untuk anak-anakku semuanya. Hadallahu iyyakum ajmain wahdina ila siratal mustaqim. Dengan ini pakai bel. Ya, pembukaan nanti akan kita iringi dengan ini, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pekan Olahraga dan Seni Pesantren Modern Darul Hijrah Al-Madaniyah
Cinta Maju tanggal 7 sampai tanggal 14 Januari 2022 secara resmi dimulai. Pijit dulu. Ya. Aku nunggu obornya. Nomornya. Sekam tuh ya.